Dan ada begitu banyak caranya. Mulai dari cari pekerjaan yang baik, cari peluang, memperbesar network, mencari dukungan, dan masih banyak lagi. Nah, tapi ternyata untuk mencapai sukses tidak hanya soal yang bagus-bagus aja. Perlu proses dan juga tantangan yang terkadang mengharuskan kita untuk keluar dari zona nyaman kita. Nah, sekarang bagaimana caranya agar kita bisa jeli melihat peluang? Bagaimana caranya untuk bisa mengubah tantangan menjadi sebuah kesempatan? Mengubah barang bekas menjadi barang berkualitas? Bagaimana caranya agar kita bisa mengubah hal yang selama ini terabaikan menjadi peluang emas untuk meraih kesuksesan? Nah, inilah I'm Possible yang terbuang jadi uang. Dari impossible jadi I'm Possible. Dan langsung saja kita sambut coach kita malam ini, Pak Tung Desem Waringin. Yeay. Selamat malam, Pak Tung Desem. Hari ini tema kita seru banget ya, Pak Tung ya? Yes. Yang terbuang jadi uang. Semua orang kalau ditanya, siapa dari Anda ingin menghasilkan uang lebih banyak lagi? Wah, semua kalau ngomongin uang semuanya semangat. Perlu lagi, kalau yang menghasilkan uang lebih banyak lagi, angkat tangannya jangan setengah bendera dong. Kalau bendera setengah gini namanya berkabung. Berkabung gitu ya. Siapa yang mau menghasilkan uang harus full double tiang gitu ya. Siapa yang mau menghasilkan uang lagi, angkat tangan dua, katakan saya. Nah, semua pengen menghasilkan uang. Nah, tapi sekarang ada juga yang bilang bahwa kalau pengen mendapatkan peluang, itu kita harus keluar dari zona nyaman kita, baru ada peluang di sana. Ya. Itu betul, seperti itu Pak Tung? Betul sekali. Jadi ternyata kalau kita berada di zona nyaman kita di sini, ada satu gambar grafis yang mau saya tampilkan terlebih dahulu. Boleh ya? Jadi mari kita lihat gambar grafisnya, di mana kalau kita berada di zona nyaman kita, Ya. kalau kita zona nyaman, nanti masalah-masalah itu berada di luar zona nyaman kita. Jadi tantangan-tantangan bahkan impian-impian kita yang lebih besar sebetulnya adalah keluar dari zona nyaman kita. Kalau zona nyaman kita mau diperbesar, gitu ya, mendadak masalah kita yang tadinya biasa kita alami sudah tidak. Tadinya Anda malas olahraga, Anda sekarang senang berolahraga, mendadak tadinya sakit-sakit, sekarang malah seger buger, malah jadi langsing seperti Miss Mary, gitu ya. Oke, berarti bukan keluar dari zona nyaman, tapi memperbesar zona nyaman kita. Ya, seperti jadi itu? zona nyaman kita memperbesar. Caranya bagaimana memperbesar? Ini saya punya quotes gitu ya. Quotes-nya adalah memperbesar zona nyaman, yaitu dengan cara meningkatkan kita, meningkatkan apa? Karakter kita dan kompetensi kita. Oke. Ketika Anda merasa nyaman, nyaman itu sebetulnya boleh dikata ada nyaman yang positif, ada nyaman yang negatif. Nyaman yang negatif ketika Anda tidak menghendaki perubahan. Sedangkan nyaman yang positif yaitu adalah ketika kita nyaman menghadapi ketidakpastian, kita nyaman menghadapi perubahan, bahkan seringkali kita dengan sengaja keluar dari zona nyaman kita supaya zona nyaman kita lebih besar lagi. Nah, itu zona nyaman yang positif, nyaman terhadap ketidakpastian, nyaman terhadap perubahan. Banyak orang yang masuk penjara, yang berbuat kejahatan karena cari nikmat jangka pendek, tidak peduli sengsara jangka panjang. Tapi kalau kita kepengen sukses dalam hidup, kita harus jadi master. Yaitu master apa? Nikmat dan sengsara. Sedemikian sehingga kita bisa ngatur. Kalau bagi orang lain sengsara, bagi kita nikmat. Pertanyaannya, caranya? Iya, gimana tuh cara kita mengubah pola pikir? Siapa yang kepengen tahu caranya? Katakan saya. Ada cara cepat, ada cara lambat. Pilih mana? Yang paling efektif deh. Oh, yang paling efektif itu gini, sebetulnya banyak kesengsaraan yang tidak perlu kita takutin kok. Oke. Jadi bahkan kita bisa gunakan kesengsaraan untuk memacu kita supaya kita yang tadinya manusia kan gini loh, sengsara kan relatif. Misalnya kita mau pergi ke dokter gigi, males takut sakit, tapi setelah sakit tidak tertahankan, apa yang terjadi? Ya pergi juga. Oh ya sudah lama bodoh, cabut satu gratis dua itu. Marketing, habis semua. Nah, di sini ada teman saya Ibu Sakti itu ya. Ibu Sakti ini dulu juga dia sebetulnya kepingin sekali nulis buku, tapi nggak selesai. Kemudian kan maunya cari nikmat, takut kalau nulis buku sengsara. Begitu saya tahu apa yang paling Anda jijik dalam seumur hidup, misalnya begitu ya. Iya. Dia bilang saya takut kecoa. Sekarang gini maju ke depan, waktu itu ya saya maju ke depan terus public commitment. Nah, beliaunya public commitment ngomong bagaimana? Saya bilang, kalau saya tidak nulis buku tidak selesai sampai tanggal sekian, maka saya akan makan kecoa. 22 Desember ulang tahunnya Pak. Oh ingat, 22 ingat ya? Desember ingat. Oke. Jadi waktu itu dikasih tantangan ya. Ya. Kalau nggak selesai berarti harus makan. Jadi ketika Anda sengsara, misalnya
Anda mau makan cabai supaya bagaimana membiasakan cabai nikmat. Tentu saja kalau Anda tidak makan cabai Anda lebih sengsara, Anda akan lebih. Jadi Ibu sekarang sudah nulis buku berapa Ibu Sakti? Ya, alhamdulillah 15 buku. Wah. Gara-gara takut, karena kalau enggak berarti harus makan kecoa. Yes, demikian juga ketika Anda mau mulai bisnis, ketika Anda takut. Anda takut kalau gagal toh. Anda bayangkan kalau 15 tahun kemudian, 20 tahun kemudian, waktu Anda pensiun, ternyata Anda tidak punya bisnis yang jalan demi Anda. Anda tidak mempunyai tambahan income. Ketika Anda bayangkan something yang begitu painfulnya, ya sudahlah, ini tidak begitu painful, sudahlah, dijalanin gitu ya. Makanya saya suka pada waktu di kota Malang itu, pada waktu mau ke Sendang Biru, ternyata ada tempat latihan militer. Jadi untuk membuat orang yang latihan militer itu sungguh-sungguh, di situ sudah ditulisin kata-kata yang luar biasa untuk memprogram orang. Apa? Lebih baik mandi keringat pada waktu berlatih, daripada mandi darah pada waktu perang. Betul. Berarti ya memang kita harus memaksakan diri, karena kalau enggak ya kita akan lebih tidak aman kalau kita selalu berada dalam zona nyaman kita, berarti ya. Ini cara yang paling cepat untuk membuat kita mendadak berani. Kaitkan dengan yang lebih sengsara, jos langsung jalan gitu ya. Yang kedua boleh dengan cara lambat, yaitu dengan pelan-pelan gitu ya. Boleh share ini pelan-pelan. Iya. Kalau Anda mau mengubah sesuatu supaya Anda berani keluar zona nyaman dengan cara pelan-pelan, yaitu namanya dipotong kecil-kecil. Dibiasakan dulu. Misalnya Anda tidak biasa olahraga, jangan langsung 1 jam, angkat berat, besok kapok. Jadi lebih baik Anda 10 menit dulu lah. 10 menit treadmill, 10 menit. Anda push up, rasanya malas banget. Pakai separuh deh, pakai meja dulu gitu ya. Jadi kayak saya dulu cabai, saya paling nggak suka cabai. Tapi pembantu saya, gitu hobinya cabai. Jadi perang terus sama pembantu gitu ya. Jadi perang saya bilang tidak boleh pakai cabai. Saya senang sekali tomat yang dibuat dinyet-nyet sama dia, terus kemudian enak sekali. Dihancur-hancurin, terus dipanasin, I like so much gitu, saya suka sekali. Nah terus kemudian, saya tidak boleh pakai cabai, dia nyuruh tomat. Satu hari dia pulang, pakai pembantu pengganti, saya bilang diajarin dulu masak yang tomat yang dinyet-nyet yang enak tadi. Saya makan kok tidak enak, saya makan kok tidak enak. Begitu pulang, kamu kok tidak enak ini tadi? Oh lah sekarang sudah saya kasih cabai. Loh kok saya tidak tahu? Nah, tadinya 1/4 Pak. Kemudian ketika Bapak sudah biasa, tak kasih separuh Pak. Bapak tidak kerasa Pak, sekarang sudah 3/4 Pak. Jadi lebih enak ya. Jadi ketika Anda mau membiasakan gitu ya, ketika membiasakan, jadi Anda bergaulah dengan orang-orang yang sudah ada di sana. Kemudian mulailah sedikit, mau berenang, plung, tenggelam bagaimana? Kan gitu ya, ya kakinya dulu deh gitu ya. Jadi, oh enggak apa-apa, masuk lagi dikit deh, jadi mendadak, jadi nikmat. Cara pelan-pelan, tapi layak untuk dijalanin supaya Anda berani keluar dari zona nyaman. Takut bisnis besar, enggak apa-apa deh, jadi makelar dulu, jadi apa? Makelar. Kan aman toh, enggak ada resikonya toh, enggak laku. Menjual produk gitu orang dulu ya. Menjual produk orang lain. Betul. Nah, ngomong tentang jualan ya. Ngomongin tentang jualan, ngomongin tentang bisnis, nanti akan ngobrol lebih banyak lagi. Tapi sebelumnya saya pengen tanya dulu nih ke Patung. Patung pernah dengar nggak ada ikan yang namanya ikan pete? Kalau pete itu yang agak gimana gitu ya. Yang wangi ya, wangi banget ya. Wangi banget gitu ya. Nah, tapi favorit ini istri saya. Tapi ini bukan pete Patung, ini ikan pete. Nah, pete pakai K ya? Pakai K, ikan pete. Nah, banyak orang yang nggak tahu karena sebenarnya ikan ini tuh banyak banget ada di daerah sekitar Danau Cirata, Cianjur. Dan sebenarnya banyak yang nggak tahu karena ikan ini tuh bau amis banget dan berbeda dengan ikan lainnya. Nah, tapi ternyata ikan pete ini mengandung gizi dan protein yang tinggi. Dan ada pemuda asli daerah sana yang mempunyai ide untuk mengolahnya dan menjadikan itu sebagai sebuah bisnis. Nah, penasaran siapa dia? Nanti kita akan dengarkan kisahnya setelah yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini. Dari Impossible jadi Impossible. Stresnya bisa dikurangi, amisnya jadi hilang. Kemudian saya bisa menjadi melihat peluang ini adalah satu kebutuhan untuk entrepreneur. Jadi orang-orang banyak kasih masukan ke saya, ngasih nasihat, ngasih kritik. Saya cuma 2 aja sebenarnya ilmunya. Berawal dari coba-coba, usaha olahan ikan milik Aang Permana kini mampu meraih omset 150 juta rupiah per bulannya. Ide membuat usaha olahan ikan muncul ketika Aang masih bekerja di perusahaan migas dan seringnya pergi ke daerah-daerah dan melihat tiap daerah memiliki potensi perikanan yang tinggi. Di Cianjur, Jawa Barat, tepatnya di sekitar Waduk Cirata,
banyak sekali ditemukan ikan petek. Lalu, Aang yang merupakan lulusan IPB meminta temannya untuk memeriksa kandungan ikan petek yang ternyata memiliki kandungan protein dan kalsium cukup tinggi. Aang sengaja melibatkan kaum ibu yang sudah berumur dalam memproduksi crispy ikannya sebagai langkah dalam membantu perekonomian warga karena para ibu memiliki upah sesuai UMR. Bahkan, secara tidak langsung kegiatan produk olahan ikan milik Aang ini juga melibatkan para nelayan di sekitar Waduk Cirata. Saat ini, produk olahan ikan milik Aang sudah tersebar di berbagai kota di Indonesia. Bahkan, Aang juga menjual produk olahannya di toko online. Kini, Aang Permana merasa bahagia karena ada perubahan di desanya dalam hal perekonomian. Jadi di Impossible malam ini kita kedatangan bintang tamu spesial yang mampu mengubah hal yang awalnya terbuang menjadi sebuah peluang. Pahlawan inspirasi yang merupakan salah satu pemenang dari Kick Andy Heroes tahun 2017 kemarin. Langsung saja kita sambut Aang Permana. Ya, itu dia. Ternyata saya baru tahu kalau gitu namanya bukan ikan pete ya. Ikan petek. Oke, ikan petek. Lain. Oke. Nah, tapi Mas Aang ini punya kisah yang sangat menarik ya. Bagaimana awalnya berada dalam zona yang sangat nyaman, bekerja di salah satu perusahaan migas, pendapatan oke, orang tua bangga, tapi akhirnya berani keluar dari zona nyaman dan memulai usaha ikan yang sebenarnya awalnya ini merupakan apa ya, bahan buangan sebenarnya ya. Yang tidak dimanfaatkan. Apa yang membuat kamu berani keluar dari zona nyaman dan memulai ini? Kalau cerita sih agak panjang. Jadi karena saya tuh lahir dan dibesarkan dari keluarga yang sangat sederhana, Miss. Jadi dari dulu tuh SD, SMP, SMA, sekolah itu harus pakai SKTM. Surat keterangan tidak mampu. Jadi kalau nggak pakai itu saya nggak bisa sekolah. Jadi harus pakai itu supaya gratis. Akhirnya bisa kuliah. Kuliah pun sama Pak Tung. Semuanya dari beasiswa. Dari pertama masuk sampai wisuda saya dapat 8 beasiswa. Orang pinter berarti ini. Bukan pintar. Bukan pintar. 4 untuk kategori mahasiswa berprestasi, 4 untuk kategori mahasiswa kurang mampu. Jadi kayak gitu. Jadi kegiatan saya cari-cari beasiswa supaya saya bisa tetap sekolah. Nah, setelah ada di posisi kerja, kata orang nyaman gitu kan. Kenapa kok resign padahal sudah nyaman gitu. Justru saya jawab, justru terlalu nyaman gitu. Terlalu nyaman? Iya, buat diri saya. Karena tiap bulan gajian cuma sendiri. Fasilitas cuma dapat sendiri. Padahal ada di posisi itu saya dibantu banyak orang. Dari kecil dibantu banyak orang. Jadi saya ngerasa, kok hidup saya kurang bermanfaat ya gitu. Jadi orang telah baik ke saya, kok saya nggak ada sumbangsihnya buat orang lain gitu. Jadi saya ngerasa saya harus bisa juga bisa bermanfaat minimal buat orang-orang sekitar saya. Makanya saya akhirnya putuskan untuk resign dan pulang lagi ke kampung. Wow. Punya misi yang mulia. Betul, berkontribusi ya. Oke, nah tapi kan banyak orang juga untuk memulai usaha kan nggak mudah. Apalagi usaha dari barang-barang yang sebenarnya ini barang-barang yang terbuang. Karena saya dengar-dengar ikan petek ini kalau ditangkap sama nelayan itu biasanya ikan-ikan yang lain diambil dan dijual. Ikan petek ini justru malah dibuang karena karena tidak ada harganya tidak dan ada bau harganya. amis. Betul. Saya teringat ketika saya kuliah dulu, saya kuliah memang jurusan perikanan. Jadi dosen saya itu berkata gini Pak Tung, setiap yang ada di air itu semuanya halal dan bisa dimakan kecuali kapal selam gitu. Jadi saya penasaran kenapa kok ikan ini nggak bisa dimakan gitu. Nah biasanya yang saya tahu ikan-ikan yang bau amis itu proteinnya tinggi kayak ikan salmon, ikan tuna gitu kan. Nah saya penasaran gimana caranya menghilangkan bau amisnya. Saya bawa ke lab di Bogor, BBIA, Balai Besar Industri Agro punyanya Kementerian Perindustrian. Saya cek di sana. Ternyata bukan cuma hilang bau amisnya, ternyata kandungan proteinnya sangat tinggi, 38%. Dan ketika digoreng, ini kan sama tulang-tulangnya ketika dimakan. Jadi kandungan kalsiumnya sangat tinggi, 144% untuk AKG-nya. Jadi kalau misalkan yang bungkus kecil ini setara dengan kandungan kalsium itu setara dengan 5 gelas susu. Kayak gitu. Jadi makan ini sama dengan minum 5 gelas susu ya? Kandungan kalsiumnya. Jadi yang saya lihat
orang dengan kasat mata cuma ngeliat bahwa ikan ini tidak dibuang, tapi saya mencoba mencari tahu, Pak Tung, berinovasi. Ini ketika kita gali dan ada potensi yang besar, saya kira ini akan bisa jadi produk besar kayak gitu. Baik. Kalau dari Patung sendiri, kira-kira ini kebetulan gitu atau memang sebenarnya ada patternnya, ada caranya untuk melihat yang tadinya terbuang bisa jadi peluang? Jadi anak saya sekolah yang paling besar adalah entrepreneur, yang kedua bisnis. Dari sekolah situ saya baru tahu bedanya entrepreneur dengan bisnis gitu ya. Oke. Ternyata entrepreneur itu adalah meliputi 3 hal. Satu, kita punya kemauan untuk melihat peluang. Oh ini peluang atau enggak? Jadi Anda punya, oh ini peluang, oh ini ada nilai tambah. Kalsiumnya 5 kali lipat dari susu. 5 gelas susu. Proteinnya banyak dan minusnya bisa dikurangi, amisnya jadi hilang. Kemudian saya bisa jadi melihat peluang ini adalah satu kebutuhan untuk entrepreneur. Yang kedua menangkap peluang. Nah menangkap peluang ini tadi butuh kemampuan untuk mengumpulkan modal tadi ya. Terus kemudian boleh kerjasama boleh. Terus kemudian untuk negosiasi. Terus kemudian juga untuk meneliti lagi, untuk menangkap. Terus kemudian membuat tim, hukumnya segala macam. Ini desainnya keren banget begitu ya. Desainnya keren banget. Jadi ini butuh tim gitu ya. Bagaimana tim gitu ya. Yang ketiga adalah bagaimana melipat gandakan peluang. Itu entrepreneur. Sedangkan kalau Anda ikut mata pelajaran bisnis, walaupun sebetulnya entrepreneur itu masuk bisnis, tapi kalau saya senang, bisnis itu termasuk bagian dari entrepreneur gitu ya. Jadi kalau bisnis, Anda belajar apa? Belajar manajemen. Manajemen tentang marketing, tentang keuangan, tentang human resource. Jadi Anda belajar memanage bisnis yang sudah ada. Jadi tentu saja kalau Anda mau memulai usaha, Anda belajar entrepreneur. Mau meluangkan waktu, tenaga, uang, fokus, pikiran, dan energi untuk mencari peluang. Melihat orang-orang yang sukses di kota lain. Berarti orang entrepreneur itu dia yang menciptakan dari yang tidak ada jadi ada, dari yang tidak berguna jadi berguna. Mas An. Salah satu contohnya entrepreneur. Dari tidak ada jadi ada. Amazing. Baik. Nanti kita akan tanya, ini ngomong-ngomong berapa lama nih prosesnya dari ide awal ketika kamu menemukan, wah ternyata ini kandungan gizinya banyak ya, sampai akhirnya jadi produk? Sekitar 3 bulan. 3 bulan? 3 bulan sampai 4 bulan lah. Karena yang susah itu meyakinkan orang yang tadinya dimakan gimana caranya kita bisa ngejual gitu. Makan aja nggak mau apalagi beli kan gitu. Itu yang agak susah. Jadi pas pertama kita goreng terus kita packingnya nggak seperti ini, Miss. Jadi packingnya itu pakai plastik biasa, pakai lilin. Kita jual ke warung-warung gitu. Di awal ya? Di awal. Jadi perjalanannya ini justru yang tadi katakan Patung saya orangnya pinter, mungkin nggak terlalu Pak Tung. Justru yang pinter itu orang-orang sekitar saya, Miss. Jadi orang-orang banyak kasih masukan ke saya, ngasih nasihat, ngasih kritik. Saya cuma 2 aja sebenarnya ilmunya. Mau mendengarkan dan lakukan. Udah itu aja. Ini orang rendah hati ya. Mau mendengarkan dan dipraktekin. Ini jurusnya Bung Karno ini. Bung Karno tuh dia bilang kalau saya memang sudah paling paham, saya ngomong yang pertama gitu ya. Tapi kalau saya belum paham, saya ngomong yang terakhir. Semua ngomong, saya simpulkan. Saya kelihatan paling pinter katanya. Nah ada yang sudah bertanya, kita lihat dulu ya. Ini lewat akun sosial media kita. Dari Hari Prabowo. Peluang usaha dari benda-benda yang terbuang sepertinya sangat menarik. Nah, pernah saya melakukan daur ulang dari kantong plastik seperti jadikan sebuah tas yang menarik. Hal tersebut sebenarnya sangat bagus karena hanya dengan modal yang bisa dikatakan gratis, tapi menjadi suatu barang yang memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Nah, dari sini saya punya kendala di bidang pemasaran. Meski sudah online atau door to door, tapi bagi banyak orang tetap memandang sebelah mata. Menurut Anda apa yang harus dilakukan? Sebenarnya kendalanya mirip seperti tadi di awal ya. Udah ada produknya, tapi gimana nih cara memasarkannya dan cara menjualnya? Nanti kita akan jawab setelah yang satu ini, jadi jangan kemana-mana, tetap di sini. Dari Impossible jadi Impossible. Kalau tips apa ya tipsnya? Gak enak apa tuh. Saya plastik itu 1 ember begini, 1 Mercy. Tadi ada yang sudah bertanya, produk udah ada, sudah dikelola, sudah dijadikan sesuatu yang bernilai, tapi jualannya susah. Nah, ini gimana nih caranya? Jadi kalau mau jualan itu sebetulnya sederhana sekali. Nomor 1 kita harus mempunyai nilai tambah. Nilai tambah itu datang,
Anda mendekatkan sesuatu hal itu sudah nilai tambah. Misalnya rongsokan, kemudian Anda kumpulin, kemudian Anda jual ke pabrik, itu untuk daur ulang, itu sudah nilai tambah. Mendekatkan saja nilai tambah. Kemudian merubah bentuk, itu juga nilai tambah. Jadi kalau tadi kan banyak yang plastik. Saya pernah belajar dari senior saya di AMA pada waktu itu. Kaya raya naik Mercy, saya hobi traktir orang kaya. Kemudian pada saya traktir orang kaya tadi, saya tanya, Pak kok bisa kaya? Gini loh, karena saya membuat nilai tambah dan punya faktor kali. Apa itu nilai tambah? Kamu tahu nggak, misalnya plastik, itu kalau rongsokan 1 kilo berapa? Besi rongsokan 1 kilo berapa? Saya nggak tahu, karena saya bukan tukang rongsokan, tapi jangan menghina tukang rongsokan gitu ya. Itu Haji Sukri di Madura kaya raya gara besi rongsokan, top banget begitu ya. Nah, ternyata begini, jadi kalau besi rongsokan 1 kilo misal kita Rp3.000. Tapi ketika Anda dekatkan lagi, pergi ke Anda Anda jual ke pabrik peleburan, dan kemudian Anda mungkin jadi pada waktu 3.000 Anda kumpulkan dari orang, jual sudah 5.000. Pada waktu dirubah bentuk, nilai tambah. Dirubah bentuk, jadi paku. Nah, nilai tambah, mungkin 1 kilo sudah 12.000. Nah, tadi dia ngomong, terus kemudian, Pak Tung, ada besi 1 kilo 1 miliar. 1 kilo 1 miliar? Hanya merubah bentuk doang. Saya bilang, besi apa? Saya bilang itu. Dia bilang, pernya jam Rolex. 1 kilo 1 miliar. Jadi, nah, kemudian Bapak kok bisa kaya? Oh, saya plastik tadi, plastik. Loh, kalau plastik rongsokan mungkin berapa ribu juga. Kalau didekatkan, dilebur jadi biji plastik, harganya lebih tinggi. Saya plastik itu 1 ember begini, 1 Mercy. Saya bilang kok bisa? Oh, pada waktu itu dia zaman dulu belum model LCD, belum elektronik. Jadi dia punya satu yang namanya huruf-huruf yang ditempel dulu. Jadi huruf tempel. Dan dia hurufnya bukan hurufnya dia sendiri. Dia ngambil dari luar negeri. Kemudian dia punya faktor kali. Jadi 1 titik waktu itu 100, Mercy zaman dulu berarti 33 juta atau berapa, 1 ember jadi bisa 133 juta. Saya bilang wow. Jadi nilai tambah. Kemudian kedua faktor kali. Maksudnya faktor kali itu adalah yang ketika Anda jualan kepada satu orang, mendadak, yang menikmati bisa banyak. Jadi kalau Anda jualannya door to door kayak tadi, rada alot. Nah, terus kemudian setiap ada orang mau jualan itu selalu saya tanya, kalau saya jadi konsultan bisnis gitu ya, why I must buy your things, gitu. Kenapa saya harus beli produk dan jasa Anda? Apa nilai tambahnya, apa nilai manfaatnya? Kalau nggak bisa. Sebetulnya nilai tambah itu misalnya dirubah namanya aja jadi nilai tambah. Hanya mengubah nama produknya aja nilai tambah. Ya? Contohnya kayak misalnya tadi, misalnya barang besi rongsokan. Anda rubah jadi barang antik. Peninggalan bersejarah, waduh langsung gitu ya. Meningkat. Nah, kemudian kembali lagi dalam hal ini, ketika Anda benar-benar kepengen sukses, kayak tadi misalnya. Loh, ini kan orang memandang sebelah mata. Itu kasusnya seperti sandal jepit. Sandal jepit orang memandang sebelah mata. Tapi begitu dikirim, dikasih sponsor, ditambahin satu yang mutiara-mutiara, yang walaupun buatan, kristal-kristal buatan. Kemudian dikirimkan ke bintang film. Pada waktu malam penganugerahan Oscar, bintang film pakai, mendadak satu sandal 21 juta. Edan toh? Sandal jepit gitu ya. Betul, langsung viral semua. Langsung viral gitu ya. Jepit, ya. Nah, kalau Anda bisa menambah added value yang menarik dan bagus, demikian sehingga dan dipakaikan kepada bintang filmnya mau. Nah, kalau bisnisnya, nilai tambah faktor kali. Ini faktor kali. Betul. Kalau faktor kali Anda sudah mentok, berarti Anda kurang yang ketiga. Yaitu apa? Rela berbagi. Jadi ketika Anda butuh yang mengalihkan diri Anda yang lebih banyak, Anda perlu rela berbagi. Jadi sehingga orang dengan senang hati mau menjualkan produk dan jasa Anda. Jadi please buat nilai tambah yang luar biasa. Kemudian yang kedua, cari faktor kali Anda dan relalah berbagi. Sesuai dengan quotes dari Pak Tung malam ini ya. Nilai tambah, faktor kali, dan rela berbagi. Nah, kita dengerin prakteknya waktu itu apakah seperti itu? Apa yang kamu lakukan ketika pertama kali produknya jadi? Kan udah goreng-goreng nih ikannya. Nah, terus jualannya gampang, susah gimana? Ya susah juga. Jadi karena basic saya bukan di bisnis ya, jadi ketika ngegoreng, saya lakukan apa yang saya mampu, apa yang saya tahu. Lakukan aja dulu gitu. Karena kalau misalkan nggak dilakukan itu akan lama lagi. Jadi saya mulai dari yang paling sederhana, saya jualan di warung. Ketika jualan di warung nggak laku, ada masukan dari tukang warung, ini jangan jual di sini gitu. Kalau di sini nggak laku karena konsumennya nggak terlalu banyak, coba jual di toko oleh-oleh. Saya jual ke toko oleh-oleh. Ketika di toko oleh-oleh, faktor kalinya lebih banyak ya. Betul. Toko oleh, toko olehnya mensyaratkan Pak Tung harus ada merek katanya. Dulu saya nggak punya merek, pakai merek. Oh, dulu belum ada nama ini ya, belum ada logo juga belum. Belum. Terus pakai merek. Terus ketika ada merek harus ada izin, ngurus izin. Setelah ada di toko oleh, ternyata yang paling banyak
pembeli itu orang-orang Jakarta, Jabodetabek. Nah, di sana baru mulai ada pembelian online lewat telepon sih sebenarnya. Lewat telepon minta dikirim. Oh, berarti ini bisa juga dikirim online. Bikin Facebook, bikin blogspot yang gratisan-gratisan dulu aja. Dari sana makin banyak. Itu bukan karena saya tahu ilmunya, justru karena dikasih masukan orang, dikasih tahu orang gitu. Jadi jalanin dulu aja, nanti pasti ada cara-caranya gitu, kayak gitu. Baik, dan faktor kalinya terus bertambah ya. Sampai akhirnya sekarang juga menggunakan metode reseller, dan resellernya sekarang udah ada berapa banyak resellernya? Kalau yang bergabung bersama kita sekarang ada sekitar 1.000 reseller lebih. Dari Aceh sampai Papua. Dari Aceh sampai Papua. Oke. Nah ini kan berarti contoh nyata nih Patung. Tadi pertama nilai tambah, ya kan? Dari ikan yang bau amis aja dihilangkan bau amisnya itu udah nilai tambah. Kita juga tahu manfaatnya itu juga nilai tambah. Packaging itu nilai tambah. Terus ada faktor kali juga ya, tadi dijual dengan reseller. Nah, ada satu lagi terakhir, yaitu rela berbagi. Nah, satu hal yang unik dari Mas Aang ini, karena Mas Aang ini juga mempekerjakan bukan anak-anak muda, tapi ibu-ibu yang sudah lanjut usia. Kenapa? Ada dua alasannya. Yang pertama, kalau anak muda itu, kalau kita kerja di bagian produksi itu biasanya kebanyakan selfie, kebanyakan update status. Gitu ya? Iya. Lagi kerja aja sambil selfie gitu ya? Yang kedua sebenarnya yang serius, yang kedua itu karena memang saya melihat bahwa usia segitu sudah sangat sulit untuk mendapatkan pekerjaan di tempat lain. Kalau anak muda masih bisa kerja di pabrik, masih bisa di toko gitu. Kalau ibu-ibu tuh, kalau di tempat kita di kampung itu rata-rata ibu-ibu hanya mengandalkan penghasilan dari suaminya. Di Cianjur itu rata-rata suaminya buruh tani, bukan petani, buruh tani. Penghasilannya cuma 30.000 sehari. Dari pagi sampai sore harus cukup untuk kehidupannya, cukup untuk anaknya sekolah gitu. Nah, satu-satunya yang bisa kita berikan manfaat ibu-ibunya. Dengan ibu-ibunya bekerja, penghasilan keluarganya bertambah. Kayak gitu. Inilah salah satu contoh rela berbagi, memberikan manfaat juga bagi banyak orang ya. Ada lagi yang bertanya lewat akun sosial media kita. Kita lihat dulu yang berikut ini. Oke, ini dari Lukman. Patung, gimana ya caranya menggerakkan tetangga-tetangga kita agar sevisi dengan kita yang memanfaatkan sampah atau barang yang tidak terpakai untuk dijadikan uang? Kalau kita usaha langsung cari karyawan kan berat tuh biaya di awalnya. Nah, gimana Patung? Selain agar memberikan pengertian peduli lingkungan, tapi juga penghasilan tambahan yang mungkin tidak seberapa buat mereka. Terima kasih. Oke. Jadi mirip sebenarnya ya, memberdayakan orang-orang yang di sekitarnya. Jadi kalau pernah dengar ada satu anak Malang namanya Gamal Albin Said yang dipanggil ke Inggris, dapat penghargaan 50.000 pound sterling atau apa gitu ya. Jadi dia mengelola sampah juga. Jadi bukan berarti harus sampahnya jadi duit. Tapi dia juga jadi duit. Jadi dia menggerakkan masyarakat sekitarnya. Dan caranya menggerakkan gimana? Kalau kamu setor sampah setiap hari Sabtu jam sekian, setor sampah, itu harga sampahnya dia hargain. Oh, ini harganya plus minus sekian. Jadi mereka mendapatkan satu yang namanya asuransi kesehatan. Jadi kalau kamu tidak cukup sampah, pergi ke rumah-rumah orang yang kaya. Sampahnya ambilan, datang ke kita, disetor, dipilah. Setelah dipilah, mereka mendapat asuransi kesehatan. Jadi bisa pengobatan gratis. Bahkan ini bagi mereka-mereka yang berat sekali untuk membayar BPJS pun, BPJS berapa? Satu bulan 25.000. Dia ngitung, kalau seminggu sekali 10.000, 40.000. Dia bisa BPJS kan. Jadi dengan demikian, kembali lagi unsurnya begini. Manusia itu ujung-ujungnya hanya cari nikmat menghindari sengsara. Kalau tidak ada nikmatnya, orang tidak bergerak. Kalau tidak ada sengsaranya juga tidak bergerak. Jadi kita harus jadi tuan terhadap nikmat dan sengsara ini, sehingga bisa membuat nikmat dan sengsara bagi orang lain juga, kita menggerakkan orang dengan nikmat dan sengsara. Iya, dan harus ada dua-duanya ya, biar lebih efektif. Kalau gitu tips dari Aang untuk para wirausaha yang juga ingin sukses, juga ingin bisa memaksimalkan peluang yang ada di sekitar. Kalau tips apa ya tipsnya? Gak enak apa tuh. Nyontek aja enggak apa-apa. Kalau nyontek patung itu, tipsnya itu yang penting jalanin dulu aja. Ketika nanti sudah ada sudah jalan, semua langkah-langkah itu akan ketemu dengan sendirinya. Jadi kalau misalkan kita ngumpulin semua teori-teori bisnis terus kita jalankan, saya yakin nggak bakalan bisa langsung jalan. Tapi ketika kita jalan, ada yang nasehatin, jalanin, ada yang nasehatin, jalan. Jadi kuncinya dua.
mau mendengarkan, karena ternyata ini jadi hal mahal Pak Tung sekarang. Orang-orang jarang sekarang mau mendengarkan. Nah, mau mendengarkan dari siapapun. Baik dari karyawan, baik dari nelayan, baik dari ibu-ibu gitu. Iya. Yang kedua, jalanin aja. Kalau misalnya bisa dijalanin, jalanin sekarang. Kalau nggak ditunda, nanti kalau misalnya saatnya bisa jalan, jalanin. Betul. Oke. Jadi sukses itu nggak perlu banyak protes, yang penting work in progress. Terus berjalan dan terus maju. Improve. Jadi thank you sekali lagi buat Aang, sukses sekali lagi buat bisnisnya, sama-sama. Baik. Dan jangan kemana-mana karena kita akan membahas lebih dalam lagi dari yang terbuang jadi uang. Tetap di sini. Dari impossible jadi Impossible. Nah, dari Ruth Gunzo, bagaimana mengolah mantan menjadi sebuah bisnis? Nah, ketika kesempatan terlihat tidak ada, mungkin itulah waktunya Anda untuk menciptakannya. Masih di I'm Possible, yang terbuang jadi uang. Dari impossible jadi Impossible. Jadi kesempatan selalu ada ya Patung ya. Selalu ada. Tergantung bagaimana kita menyikapinya, bagaimana kita bisa melihatnya. Contohnya tadi Mas Aang. Barang tidak laku. Barang tidak laku. Buangan. Buangan. Jadi bermanfaat Ternyata ya. bermanfaat. Baik. Ada yang bertanya lagi nih Patung. Ya. Kita lihat pertanyaan berikut. Nah, dari Ruth Gunzo. Bagaimana mengolah mantan menjadi sebuah bisnis? Nah, kan katanya semua bisa dijadikan Oh usaha ya. ya. Oh ini barang buangan loh ya. Barang buangan boleh juga. Mantan jadi sebuah bisnis. Gimana? Bisa Pak Tong? Bapak Ibu perhatikan baik-baik gitu ya. Bagaimana mengolah mantan ini jadi bisnis, salah satunya sumber semangatnya. Oke. Jadi dulu saya pernah ditolak gitu ya. Naik motor gitu, ngapelin cewek, ngobrol ting tong, dia keluar rambutnya basah terus ngomong gini. Nah ini, wajahnya gini, nah ini. Masih ingat sampai sekarang? Wah, wajahnya. Ya kata ya hatiku hancur mengenang di kau. Tapi sekali lagi terserah Anda. Jadi dari situ saya semangatnya untuk punya mobil jadi jauh lebih tinggi gitu ya. Iya. Jadi kalau hari ini mobilnya macam-macam aneh-aneh karena ada dendam positif. Oke. Berarti bisa dijadikan energi positif Energi untuk positif. membuktikan ke mantan biar dia menyesal. Oh gitu enggak, ya? oh, itu kok kayak peribahasa istri saya dulu. Gitu. Ya, gini Bapak Ibu, di balik laki-laki yang sukses selalu ada? Oh, ini yang benar sebelah sini. Bukan ada wanita yang hebat. Biasanya kan di balik laki-laki yang sukses ada wanita yang hebat. Iya. Sekarang enggak. Di balik laki-laki yang sukses selalu ada? Mantan yang menyesal. Oh. Oke. Mendadak ini jadi bisnis juga gitu ya. Loh ini kan mendadak jadi bahan pembicaraan gitu. Jadi public speaking berdasarkan ini dapat duit juga. Naknan gitu Bisa ya. jadi kisah, Ya bisa jadi kisah, bisa jadi cerita. bisa jadi lagu. Bisa, oh ya jadi dikarang jadi lagu. Tadi mengenang di kau. Berkeping-keping jadinya. Bisa juga. Berarti bisa ya? Bisa di bisnis kan. Oke, ya semoga bisa bermanfaat dan semoga bisa dipraktekkan. Tapi tujuannya satu, sekali lagi ya kita ingin membuktikan bahwa apapun itu sebenarnya asalkan kita berpikir positif dan selalu optimis, selalu akan ada usaha, selalu akan ada cara, gitu ya Patung ya. Seperti tadi pada waktu break, langsung tadi makanan kan saya bagi-bagikan. Iya. Terus kemudian enak, pesan lewat saya nomor sekian. Jadi makelar tuh. Langsung apapun jadi peluang gitu ya. Iya, oke. Kita lihat lagi, ada pertanyaan yang berikutnya dari netizen. Oke, dari Vika Rosari. Salam dahsyat Patung. Saya pernah ingin mencoba usaha kain perca yang bisa dijadikan nilai manfaat lebih. Hanya kendala tempat tinggal saya saat ini jauh dari bahan baku yang didapat, sehingga harus kirim dari luar, yang menimbulkan additional fixed cost. Ongkos kirim jadi mahal sekali. Nah, bagaimana menanggapi hal ini jika terkendala cost ratio besar versus opportunity? Oke. Perhatikan, ketika Anda fokus terhadap kendala, kendalanya muncul. Tapi sebetulnya dari kalimat ini aja, begitu banyaknya peluang bisnis. Contohnya, additional fixed cost, ongkos kirim mahal sekali. Dengan satu kalimat ini, Ibu Susi Pujiastuti punya Susi Eru. Jadi ketika sebetulnya di sini, setiap masalah itu adalah peluang.
Yuk kita ulangi. Setiap masalah adalah apa? Kalau Anda bisa menyelesaikan masalahnya, bukan masalah kain percanya, bukan masalah kosnya, tapi ongkos kirimnya. Ketika Anda bisa membuat satu, mengkoordinir, yuk bareng-bareng, yuk kita kirim. Saya koordinir, Anda sewa mobil, Anda apa. Sehingga Anda mendadak mendapatkan income bukan dari kain percanya, tapi melalui dari ongkos kirimnya. Ongkos kirim, betul. Karena Anda bisa membuat masalahnya jadi tidak ada atau berkurang karena Anda memberikan solusi. Iya. Sedangkan kalau ditanya tentang kendala cost ratio besar vs opportunity, nah ini opportunity-nya sebenarnya banyak sekali. Jadi kita kalau membandingkan bisnis, bagaimana cost-nya tetap turun, bisnis profit itu sama dengan pendapatannya naik, biayanya turun. Cuma itu aja. Betul. Nah, kalau kita ternyata tidak bisa membuat biayanya turun, ya kita buat labanya naik. Nah, labanya naik, apakah harus dari kain percaya? Enggak. Jadi dari dunia pengirimannya juga akan luar biasa. Di zaman dunia online hari ini, kalau Anda jadi tukang kirim yang bagus, yang bisa dipercaya, jangan tanya, opportunity yang paling besar salah satunya pengiriman barang. Oke. Nilai tambah, faktor kali, dan mau berbagi. Ya. Oke, nah selain itu mungkin gimana lagi nih kesimpulan dari Pak Tung untuk bisa mengubah yang terbuang jadi uang? Oke. Jadi yang nomor satu adalah kemampuan kita untuk melihat peluang. Dan melihat peluang itu butuh satu yang namanya kemauan kita untuk mencurahkan waktu, tenaga, uang, energi, fokus untuk bergaul dengan orang-orang yang tadi bergerak di bidang yang, loh kok ini bisa, kok ini bisa, kok itu bisa. Oh, ilmu yang paling cepat. Kalau Anda bilang ngomong gampang. 5 tahun dari yang lalu, sampai hari ini kalau income Anda belum berubah terlalu banyak. Ada 2 hal ini belum terlalu banyak. Kalau 2 hal ini Anda rubah, 5 tahun dari sekarang Anda hidupnya berubah. Bahkan bisa bumi dan langit. Satu apa? Satu adalah apapun yang Anda masukkan. Anda belajar apa? Meningkatkan karakter dan kompetensi Anda. Gitu. Anda belajar apa? Yang kedua, Anda bergaul dengan siapa? Ketika Anda bergaul dengan orang-orang yang jauh lebih sukses dibanding Anda akan terinspirasi, Anda mendapatkan peluang, Anda mendapatkan ilmunya, Anda mendapatkan kenalannya mereka, bahkan Anda mendapatkan modalnya mereka. Jadi bergaullah dengan orang-orang yang jauh lebih sukses. Nah, kalau mau tahu bagaimana orang yang sukses mau bergaul dengan kita, karena kita datang dengan postur membantu. I will help you. Kalau Anda datang dengan postur utang boleh nggak? Oh. Ya boleh sih, minta sumbangan. Oh, minta kerjaan. Loh, Papa nggak boleh minta kerjaan. Boleh aja. Tapi kalau Anda datang, Pak, boleh nggak saya bantu Bapak jauh lebih sukses dibanding hari ini? Saya nggak hitungan, Pak, nggak usah digaji, nggak usah begini. Anda nempel orang-orang yang tepat, Anda dapat ilmunya, dapat kenalannya, dapat modalnya. Dan bisnis sekali lagi, ini kesimpulan saya. Jadi bisnis itu bukan dimulai dengan harus gedung yang tinggi, seperti tadi gitu ya. Nggak perlu gedung yang tinggi, nggak perlu komputer yang paling canggih. Bisnis itu tidak perlu memulai dengan bahkan produk, nggak perlu. Bisnis itu bahkan tidak perlu mulai dengan jasa yang hebat, no. Bisnis itu dimulai dengan satu, menawarkan. Kalau Anda bisa menawarkan lebih dahulu, seperti tadi, saya tidak punya produk si petek, tapi saya bagikan kepada Anda, enak, mau pesan lewat nomor telepon saya, mendadak jadi bisnis untuk saya. Produk boleh produknya orang lain, jasa boleh jasanya orang lain, gedung tinggi boleh gedung tingginya orang lain, komputer canggih boleh komputernya canggih. Kalau Anda jago menawarkan ini untuk itu, bisnis jalan. Yang penting terus belajar dan juga terus praktekkan. Ya, malam ini kita belajar banyak sekali dari Tung Desem Waringin. Dan ingat 3 pesan possible saya malam ini. Yang pertama, bukan peluang yang bisa menciptakan kemauan, tapi kemauanlah yang menciptakan peluang. Yang kedua, orang pesimis melihat kesulitan dalam setiap peluang. Tapi orang optimis melihat peluang dalam setiap kesulitan. Dan yang ketiga, ubah cara pandang. Mungkin Anda bisa mengubah yang terbuang menjadi peluang. Oke? Jadi terima kasih sekali lagi Anda sudah menyaksikan I'm Possible malam ini. Saya Mary Riana dan Pak Tung Desem Waringin pamit undur diri. Sampai jumpa minggu depan dari Impossible jadi I'm Possible. Metro TV, knowledge to elevate.